Tapi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwasanya mana kosot sodakotum bimbang. Sodako itu tidak akan pernah mengurangi harta. Bal yazdad, malah semakin ditambah, dan semakin ditambah. Saya tergugah dengan perkataan orang bijak, bunyinya begini, Bu. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Nangis, Bu, saya bacanya itu di Facebook ya. Ya juga ya, inilah yang kurang dalam hidup ini ternyata. Saya kasih 5 fadilah sedekah. Wa wahidatun bi'asratin wahya ala sahihil jismi. Sedekah 1 balasannya 10. Ini sedekah untuk orang sehat. Jadi walaupun sehat sedekah nggak apa-apa. Ini termasuk sedekahnya, kita makan minum ini sedekah ya, Bu. Itu pahalanya, sedekahnya 1, pahalanya 10. Kemudian yang berikutnya, wa wahidatun bitis'in wahya alal a'ma wal mubtala. Sedekah 1 dibalas 90 kali lipat. Ini sedekah untuk orang buta, alal a'ma wal mubtala, dan orang sakit. Nah, kita di Gerakan Serbu, Bu, punya program tunanetra berdaya. 45 keluarga anggotanya di Kota Bandar Lampung. Sudah ada yang kita bedah rumahnya. 1 rumah 37 juta nilainya itu. Permanen. Jadi pakai besi, pakai bata merah, atap genteng. Kita kasih modal usaha, yang tunanetra berdaya. Kalau ibu-ibu ngelihat yang jualan kerupuk keliling, gimana saja itu binaan kita. Kerupuk, keripik itu semua binaan kita. Kita kasih modal, jangan ngamen ge Pak, kata saya. Jangan ngamen ge Bu, walaupun ngamen gak haram, tapi kurang terhormat. Kita bina usahanya, 45 keluarga itu. Kemarin musim COVID-19 itu, kita kasih sembako semuanya itu. 45 keluarga, tunanetra tersebut. Ada yang di Tanjung Senang itu ya Bu, Pak Mursid namanya. Suami istri buta, tunanetra sejak bayi. Pak Mursidnya lumpuh. Subhanallah. Kalau kita masuk kontrakannya itu bau pesing. Subhanallah. Ngontrak di situ. Kontrakannya kita bayar, berobatnya kita bayarin juga. Jadi pahalanya luar biasa, menyakiti orang buta sama orang sakit. Kemudian yang berikutnya, wa wahidatun bitis'imi'ah. 1 sedekah dibalas menjadi 900. Bitis'imi'ah 900. Wahya ala di qarabatin muhtaj. Ini sedekah untuk kerabat kita yang sedang membutuhkan. Maka saya sering ditanya, Ustaz, sedekah itu yang diutamakan kemana? Zawil qurbah, kerabat dan tetangga sendiri. Jangan sampai Bu kita sugih bantu ke Yaman gitu, bantu ke Palestina, bagus juga sih saudara muslim kita juga. Tapi tetangga kita cuekin, kerabat kita nggak kita bantu. Saya punya slogan begini, seandainya semua orang kaya raya, orang yang sangat kaya, orang yang sedikit kaya, orang yang sedang kaya, orang yang sekedar kaya mau ngebantu, gak usah banyak-banyak, tetangga mereka saja atau kerabat keluarga mereka sendiri, sudahlah, ringan beban bangsa kita ini. Indonesia akan menjadi bangsa yang bahagia, gak usah jauh-jauh amat. Itu yang nomor 1. Yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, 1 ya, wa wahidatun bimi'ati alfin. 1 dilipat gandakan menjadi 100.000. Gede banget. Wahya 'alal abawain. Inilah sedekah untuk kedua orang tua. Makanya saya sering ngasih tahu sama anak-anak muda lah, yang umur-umur saya itu, kalau ngasih orang tua itu jangan nanya, kata saya. Jangan nanya. Kasih-kasih aja. Ini emang nggak nanya, masih punya duit, masih cukup nggak kira-kira cukup enggak mama, jujur aja lah kata dia. Kalau nggak ada duit tak kirim, enggak lo ngapain nanya? Mau dia masih banyak duit apa enggak, kasih aja. Ibu saya itu punya ungkapan, cuman ibu saya itu nggak bisa bahasa Indonesia ya, bisanya bahasa Inggris. Ame anak lemah,
umat dina minta. Anu anak sare umat nangis siang malam. Ini bahasa Inggris Kingston. King itu raja, stone itu batu-batu raja. Anu anak lemah umat dina minta. Nek anak SUG, kalau anaknya kaya, ibu nggak pengen minta, betul nggak? Namanya orang tua nggak akan pernah mau ngerepotin anak. Makanya saya sering tahu sama pengantin-pengantin baru kalau ceramah itu, ingat, yang melahirkan kamu bukan istrimu, kata saya. Yang menyekolahkan kamu bukan istrimu. Yang ngasih kamu makan sampai ganteng gagah begini bukan istrimu. Makanya jangan diperbudak oleh istri. Berbaktilah sama orang tua. Setuju gak kira-kira? Dibalik juga kata saya, ingat suami yang melahirkan istrimu bukan kamu, bukan suami. Yang nyekolahkan sampai sarjana cantik begini orang tuanya. Makanya jangan pernah memperlakukan mertua seperti orang lain. Mertua yang melahirkan istrimu, mertua yang menyekolahkannya, mertua yang membesarkannya. Iya betul, istri wajib taat kepada suami. Tapi suami yang baik bisa memperlakukan orang mertuanya seperti orang tuanya sendiri. Karena nggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua, betul kan? Suami setulus-tulusnya suami masih perhitungan, Bu. Yakin dah. Setulus-tulusnya istri masih kalau sama suami, gua kasih apa? Gitu. Tapi kalau orang tua, Bu, seperti kata nyanyian, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Satu-satunya manusia yang hanya memberi dan tak harap kembali hanya seorang ibu. Nggak ketemu di tempat yang lain, nggak ketemu. Makanya dari itu tak perlu bertanya sama orang tua, entah dia banyak duit atau tidak, memberilah. Amu anak lemah umat dina minta. Tapi sebaliknya amu anak sare umat nangis siang malam. Kalau anak susah siang malam ibu menangis, betul gak, Bu? Pagi sarapan makan apa, anak saya dirantau orang. Siang makan pakai rendang padang, udah nangis, Bu, kalau punya anak susah. Makan apa anakku ya yang merantau. Sore makan pecel lele bebek goreng, tambah nangis. Jangan-jangan anakku lapar. Yakin, dan nggak ada yang bisa menggantikan ketulusan orang tua. Mau di mana kita mencarinya? Makanya orang tua tidak boleh disalahkan atas apapun kekurangan yang dimilikinya. Hanya anak saja yang wajib berbakti kepada orang tuanya. Ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua. Nah yang kelima, wa wahidatun bi mi'ati alfin. Dan yang kelima, satu sedekah lebih gede lagi, bukan 100.000 tapi 900.000 pahalanya, balasannya. Wahya ada alimin au faqihin, adalah sedekah untuk orang alim, untuk pondok pesantren, untuk santri ya Bu, untuk guru-guru ngaji, untuk para pengajar, au faqihin atau ahli agama. Nomor satu alimin, aja alimin ya. Orang-orang alim dan orang-orang fakih, subhanallah, itu fadilah sedekah. Baik, sedikit lagi, mudah mau zuhur. Sekarang kita masuk